Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat semuanya? Masih semangat? Oke, sebelum kita mulai, kakak ada membawa suatu yel-yel ataupun jargon. Kalau kakak bilang narkoba, jawabannya berbahaya. Bisa sama tanya gini ya, berbahaya gitu. Kalau kakak bilang narkoba, yang kedua jangan dicoba. Yang ketiga, kalau kakak bilang narkoba, merusak masa depan kita. Bisa dipahami? Bisa. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kita coba ya. Narkoba. Berbahaya. Narkoba. Narkoba. Oke, teman-teman pernah dengar narkoba? Ada yang tahu apa narkoba? Apa? Atau contohnya juga boleh? Sabu, oke. Apa? Ganja, ada lagi? Gorila, oke. Ada lagi? Yang sini tahu? Zinet, oke. Timex, ada lagi yang tahu? Oke, ganja udah, ada lagi? Ekstasi, kokain, oke. Benar semuanya. Itu adalah bagian dari narkoba. Tapi apa sih narkoba itu? Mari kita lihat. Narkoba adalah kepandekan dari narkotika, psikotropika, dan bahan aditif lainnya. Jadi narkoba adalah zat atau bahan berbahaya yang mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang. Baik itu pikiran, perilaku, ataupun perasaan seseorang, di mana efek samping dari penggunaan ini adalah kecanduan atau ketergantungan. Narkoba, pertama narkotika ya. Narkotika itu adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis yang mengakibatkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Ya, juga ada untuk obat, juga ada untuk disalahgunakan. Jadi narkoba ini sebenarnya untuk obat gitu, untuk operasi dan sebagainya. Kan tapi kalau kita menyalahgunakan itu baru pelanggaran. Pernah lihat opium? Oke. Jadi nanti kalau teman-teman lihat ini adalah contoh dari narkotika. Ada ganja, heroin, kokain, maupun sama opium, yang mana ini bisa mengakibatkan penurunan kesadaran. Jadi kalau kita narkotika itu lebih kepada penurunan kesadaran. Kemudian yang kedua adalah, ini ada data untuk deteksi dini narkotika di Indonesia. Kalsel berada pada posisi? Bangga nggak? Bangga nggak? Bangga nggak nih? Peringkat 3 kan? Bangga nggak? Bangga. Bangga nggak dulu? Ya, enggak ya, karena ini ada suatu hal negatif ya. Yang mana kita di Kalsel ternyata menempati peringkat ketiga untuk deteksi dini adanya kasus narkotika. Hal ini menunjukkan bahwa masih tinggi angka penggunaan narkotika di Kalsel. Oleh karena itu teman-teman sebagai remaja tentunya harus bisa menjaga diri agar tidak terkena ataupun kecanduan dari narkoba ini. Lanjut, itu ada psikotropika, adalah zat atau obat sama baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat untuk psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat. Jadi lebih ini kepada pengaruh pada saraf pusat. Kalau tadi narkotika itu lebih kepada penurunan kesadaran, kalau ini mempengaruhi saraf pusat gitu ataupun pada otak kita. Contohnya itu ada ekstasi, tadi amfetamin, amlodipine sama pentobarbital. Pernah lihat yang 4 ini? Oke, baru ini ya. Atau udah pernah lihat sebelumnya? Udah pernah nemu ini sebelumnya? Oke, alhamdulillah ya belum pernah gitu. Yang terakhir adalah bahan aditif, yaitu bahan atau zat yang berpengaruh pada psikoaktif narkotika dan psikotropika. Udah pernah coba yang 4 ini salah satunya? Yakin? Oke, bensin semua. Oke, pernah ke bensin ya. Jadi ada rokok, ada miras, ada lem. Nah, untuk efek nafza ataupun narkoba ada 3. Ada depresan, stimulan, sama halusinogen. Ini depresan, itu memberikan rasa rileks, mengurangi ketegangan, kegelisahan, serta tekanan mental. Cenderung mengakibatkan ketergantungan. Contohnya ada morfin, heroin, alkohol. Yang kedua tadi stimulan. Ini adalah zat yang mengaktifkan, memperkuat, serta meningkatkan aktivitas sistem saraf. Menyebabkan tindak kekerasan, agresif, tidak dapat menilai segala sesuatu secara jernih dan bahkan sakit jiwa. Contohnya ada kokain, sabu, ekstasi. Yang ketiga, halusinogen. Mengganggu persepsi panca indera dalam merespon rangsangan.
mengakibatkan perubahan mental yang hebat seperti gelisah, berhayal, gila. Contohnya ada ganja, LSD, magic mushroom. Contohnya ini adalah menghayal. Ini dampak penyalahgunaan narkoba, ada dampak secara fisik, psikologis, sama secara lingkungan. Pertama dari secara fisik. Pertama, badan kurus dan lemah. Kemudian pemalas, mata kemerahan, bibir kehitaman, badan gemetar, mata berair, keringat berlebih serta kematian. Ini dampak secara fisik. Akan tapi bukan berarti orang yang kurus itu narkoba. Nggak mesti ya. Ini cuma indikasi aja dulu. Nanti dicek kembali secara medis gitu. Bukan berarti yang bibirnya hitam itu narkoba, nggak juga. Itu cuma suatu indikasi. Akan tapi itu bisa menjurus pada narkoba. Kemudian psikologis, kerja lamban dan ceroboh, sering tegang dan gelisah, hilang percaya diri, mudah menghayal, suka curiga, agresif, sulit konsentrasi, mudah merasa kesal dan tertekan, cenderung menyakiti diri, merasa tidak aman, serta bunuh diri. Jadi teman-teman kalau nanti mengkonsumsi narkoba, pasti akan ada rasa takut nggak? Kalau ketahuan guru, kalau ketahuan orang tua kan masih ada rasa takut kan? Pastinya akan mengakibatkan rasa mudah curiga gitu, atau tidak aman dan sebagainya. Jadi juga berdampak pada psikologis teman-teman. Kemudian secara lingkungan, mengabaikan ibadah, menarik diri dari keluarga, menarik diri dari lingkungan, menjadi beban keluarga, pendidikan terganggu, masa depan suram, beban keluarga nih. Faktor penyalahgunaan narkoba ada beberapa faktor yang bisa mengakibatkan penyalahgunaan narkoba. Pertama ada rasa ingin tahu. Benar nggak remaja itu ingin tahu kan? Kalau ada hal baru pasti ingin coba kan? Akan tapi untuk narkoba jangan gitu. Boleh teman-teman ingin tahu untuk hal yang bersifat positif. Misal ada pengetahuan baru, ada yang baru tentang hal positif itu boleh coba. Akan tapi untuk narkoba jangan dicoba. Karena kalau udah sekali kecoba bakal ketagihan dan bakal susah menyembuhkannya. Yang kedua, ingin bebas dari suatu masalah. Terkadang cara simpel ini ya, ingin bebas dari masalah narkoba. Karena bisa mengakibatkan hilangnya rasa tekanan gitu. Akan tapi ini bukan menyelesaikan masalah. Misalnya teman-teman punya masalah. Kalau teman-teman cuma merasa bahagia, masalahnya kan hilang kan, masalahnya tetap ada. Yang benar itu teman-teman punya masalah, diselesaikan masalahnya. Itu yang benar, bukan teman-teman menjauh dengan mengkonsumsi narkoba, itu yang salah. Yang ketiga, mencari kesenangan. Ini juga bisa menjadi faktor pemicunya, yaitu bisa teman-teman rasa sedih ada, misalnya nggak punya teman, misal, ataupun ya dapat nilai rendah, ataupun putus sama pacar, jangan sampai teman-teman konsumsi narkoba. Pasti banyak kok gitu hal-hal lain yang bisa teman-teman lakukan. Bisa teman-teman ikut organisasi. Ini udahlah menjaga diri dari pergaulan atau penyalahgunaan narkoba. Pertama pastinya mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, pada Allah Subhanahu wa taala. Yang muslim jangan lupa salat, baca Al-Quran dan sebagainya. Yang kedua, nikmati kebersamaan dengan keluarga. Yang ketiga, berpikir kritis. Teman-teman juga harus berpikir kritis nih. Misal teman-teman dikasih suatu bahan ataupun narkoba, ya pikir dulu nih. Ya mungkin sekarang bakal bahagia kok, sekarang mungkin bakal tenang dengan ini akan, tapi kedepannya susah gitu. Kalau udah kecanduan, bakal susah menghilangkannya, harganya mahal kan, kalau nggak ada uang bakal mencuri sebagainya, akhirnya bakal menjadi kriminal yang lainnya. Yang keempat, jangan coba-coba. Iya, kalau narkoba itu udah sekali kecoba, itu bakal kecanduan. Karena tadi narkoba itu mempengaruhi pada sistem dopamin kita, dia bakal mengganggu produksi dopamin sehingga kita nggak bisa lagi secara normal untuk hidup gitu. Kita bakal ketergantungan kalau ingin bahagia harus ada narkoba dulu. Yang kelima, waspada terhadap orang yang tidak dikenal. Jadi teman-teman sekarang penting mencari pergaulan yang bagus, karena kalau teman-teman salah pergaulan itu bakal merubah teman-teman gitu. Walaupun teman-teman berasal dari keluarga yang bagus, akan tapi kalau teman-teman nanti bergaul dengan orang yang salah, itu juga bakal mempengaruhi teman-teman. Oleh karena itu, penting menjadi pergaulan yang positif. Oke, kita langsung mulai masuk kepada gamesnya. Pertama, kamu dapat berhenti menggunakan nafza kapan saja. Mitos atau fakta? 1, 2, 3. Silakan tangannya. Silakan tangannya. Karena dapat membuat ketagihan. Kenapa? Karena dapat membuat ketagihan. Dapat ketagihan, oke. Karena setara orang mau berhenti kapan saja. Oke, karena setiap orang punya hak ya untuk berhenti kapan saja. Kita cek ya apakah ini mitos atau fakta. Jawabannya adalah mitos. Oke. Kenapa mitos? Karena kalau teman-teman udah menggunakan nafza, itu bakal susah menghentikannya. Itu bakal merubah sistem saraf teman-teman.
mengganggu produksi hormon teman-teman, dan itu bakal nggak mudah menghentikannya gitu. Perlu waktu yang panjang, rehabilitasi dulu, mungkin setahun, 2 tahun dan sebagainya, itu panjang. Jadi nggak mudah untuk berhentinya. Ada yang mau tanyakan masalah materi ini? Boleh 1 atau 2 orang. Oke, silakan. Apakah kecanduan alkohol dan narkoba itu bisa disembuhkan? Oke. Apakah kecanduan narkoba bisa disembuhkan? Jawabannya adalah bisa, tapi lama. Jadi misalnya seorang udah kena narkoba, itu perlu rehabilitasi gitu. Perlu waktu 1 bulan, maaf, 1 tahun gitu, ataupun 2 tahun gitu, tergantung gimana tingkat kecanduan dia. Karena narkoba itu mempengaruhi pada sistem saraf dia gitu. Mempengaruhi pada sistem dopamin, oleh karena itu nggak bisa langsung berhenti aja, itu nggak bisa. Perlu dulu proses yang panjang. Jadi bisa aja, kan tapi lama. Apa yang terjadi apabila orang kecanduan narkoba tidak diberi narkoba? Kan, sakau itu adalah kumpulan gejala yang timbul sebagai akibat berhenti narkoba. Jadi misalnya ada seorang tuh udah berhenti dipaksa gitu tanpa ada rehabilitasi, itu bakal mengakibatkan dia misal nih gak semangat hidup gitu, suka tiduran gitu, ataupun suka menyiksa diri dan sebagainya karena dia perlu suatu zat narkoba. Karena narkoba itu tadi mengurangi produksi hormon dopamin ataupun hormon kebahagiaan seseorang. Ketika dia kekurangan hormon kebahagiaan, maka dia untuk bahagia perlu suatu narkoba. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.